Kita lanjutkan seri pembahasan kita tentang master detail. Di video ini kita mulai di proses pembuatan daftar penjualan. Jadi sebagaimana yang dijelaskan di roadmap kita sebelumnya, pertama yang akan kita coba adalah halaman daftar penjualan. Halaman ini akan menampilkan data-data penjualan yang ada di dalam table, ya. Nah, kurang lebih tampilan yang akan kita buat seperti yang kita lihat ini. Jadi di sini ditampilkan sebuah table yang isinya dari tabel master penjualan. Sekarang kita lihat dulu tabelnya yang master penjualan. Ini adalah database yang kita miliki. Di antaranya ada tabel jual master. Di jual master ini ada kolom nomor jual, lalu kode pelanggan, tanggal jual, dan keterangan. Nah, tapi di halaman yang akan kita tampilkan yaitu nomor jual. Oke, ada nomor jual, tanggal ada, pelanggan. Nah, pelanggan di sini yang akan kita tampilkan adalah nama pelanggan. Kemudian berikutnya adalah jumlah transaksi. Dua kolom ini tidak ditemukan di tabel jual masternya, ya. Nah, sehingga kita harus menggabungkan tabel yang lain. Sekarang apa yang harus kita buat? Pertama, kita mau buat sebuah controller dengan nama controller yaitu penjualan.php, dan di dalamnya disiapkan sebuah metode dengan nama metode index. Jadi ini adalah metode default-nya. Kemudian di metode index ini kita akan menampilkan sebuah view. Jadi kita akan buat sebuah view, nama view-nya adalah penjualan daftar. Penjualan daftar. View ini kita akan simpan di folder penjualan, tentunya di folder views, ya. Jadi di folder views kita akan buat folder dengan nama folder penjualan. Di dalam situlah disimpan sebuah file dengan nama view penjualan daftar.php. Nah, selanjutnya adalah model. Model yang akan kita buat adalah model M jual master. Di sana kita akan mengambil seluruh data dari tabel jual master. Nah, karena dia akan ditampilkan nama pelanggan, lalu jumlah, maka tabel ini harus direlasikan dengan tabel yang lain. Nah, tabel apa saja yang lain itu? Pertama, TB pelanggan. Di TB pelanggan, di sana terdapat informasi mengenai nama pelanggan. Sekarang kita lihat tabel TB pelanggan. Nah, ini tabel TB pelanggan. Di sini ada nama pelanggannya. Tentunya konektornya adalah kode pelanggan. Jadi di master juga ada kolom kode pelanggan. Ya, ini ada kode pelanggan. Nah, ini direlasikan ke tabel TB pelanggan. Kemudian berikutnya adalah dalam rangka mendapatkan jumlahnya. Nah, kita juga membutuhkan rekapitulasi dari tabel detail. Nah, jadi ini adalah tabel yang sifatnya virtual, ya, karena di tabel detail itu sangat rinci sehingga harus direkap sedemikian rupa. Nah, teknik merekapnya nanti adalah memperkalikan antara jual detail, memperkalikan antara harga dan unit, kemudian disum, dijumlahkan, dan hasil penjumlahannya ini di group by, dikelompokkan berdasarkan nomor penjualannya. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama yang akan kita buat adalah controllernya terlebih dahulu. Kemudian di dalamnya ada sebuah metode dengan nama metode index. Nah, di controller kita buat sebuah file dengan nama penjualan.php. Seperti biasa, dibuka tag PHP-nya, lalu tutup agar tidak ketinggalan. Kemudian kita buat sebuah kelas, nama kelasnya sama dengan nama file, lalu extends to
controller, di extend ke controller, ya, klik kurung kurawal. Kemudian di kelas ini akan dibuat sebuah metode di public function. Nama metode yang akan kita buat adalah index. Ya. Nah, apa yang akan kita lakukan di index? Di index pertama kita memanggil model dalam rangka menyajikan data, lalu menampilkan view. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu modelnya, ya. Atau kita selesaikan di sini ya. Hasil select, kemudian hasil select ini diberi indeks dengan nama indeksnya master, bebas loh di sini ya. Kemudian dia akan menggunakan model gunakan model, ya. Nah, model yang akan digunakan namanya adalah mjual master. Mjual master. Lalu diminta untuk menjalankan metode ambil master, ya. Ambil master. Nah, berikutnya kita siapkan modelnya. Oke, sebelum kita siapkan modelnya, kita langsung panggil view-nya ya. This tampilkan view. Nama view-nya ada di folder penjualan. Lalu nama filenya v penjualan daftar.php, ya. Lalu disuplai data masuk, yaitu hasil select. Jadi data yang ada di sini itu dibawa masuk ke dalam view untuk ditampilkan. Nah, sekarang kita siapkan terlebih dahulu modelnya, ya. Nah, model yang akan kita buat namanya mjual master.php. Struktur modelnya coba kita copy dari model yang pernah kita buat ya. Mulai dari tag PHP-nya. Model. Oke, ini kita ambil salah satu contoh. Ya. Tutup PHP-nya. Kemudian berikutnya ini adalah tutup huruf awal untuk pasangan yang ini. Nah, di dalamnya akan dibuat sebuah metode dengan nama ambil master. Jadi public function ambil master. Di metode ini kita akan melakukan proses select. Jadi SQL, data yang akan kita ambil adalah kita ambil keseluruhan dari tabel jual master. Di select jual master titik bintang, artinya ambil semua kolom. Lalu kita akan mengambil nama pelanggan dari tabel TB pelanggan. TB pelanggan titik nama pelanggan. Kemudian berikutnya adalah kolom jumlah dari virtual ini. Sebentar kita buat virtualnya, tapi sekarang kita gunakan terlebih dahulu rekap jual, rekap, namanya adalah rekap jumlah detail, rekap jumlah detail titik jumlah. Jadi di sana akan ada kolom jumlahnya. Nah, lalu berikutnya dari mana? From jual master, ya. Kemudian di join, nah, kita gunakan let join, ya.
left join DB pelanggan, kemudian dia bahasakan penghubung antara jual master titik kode pelanggan dihubungkan ke TB pelanggan kolom kode pelanggan, kemudian di join lagi, left join lagi. Yang akan kita join adalah rekap jumlah detail. Nah, di tabel ini harus ada konektor ke masternya, yaitu nomor jual. Ya, coba kita lihat ada nomor jual di master. Di master ada nomor jual, ya. Master. Oke, ada nomor jual. On jual master titik nomor jual, ya nomor atau no, lupa nomor. Oke, nomor 2 sama dengan rekap jumlah detail kolom nomor jual. Nah, permasalahannya ini kita tidak punya tabelnya di database, ya. Nah, dari sekian database yang kita miliki, kita tidak memiliki tabel yang tadi. Sekarang tabelnya, masih ingat tabel virtual? Di sini kita bisa menggunakan select. Hasil select ini akan diserupakan sebagai sebuah tabel. Nah, kita select dari tabel detailnya. Select nomor jual. Kemudian berikutnya memperkalikan antara harga dengan unit. Harga kali unit. Tetapi ini akan dijumlahkan sum harga kali unit, ya. Nah, nama kolomnya hasil sum ini saya kasih besar. Nama kolomnya ini diberi nama kolom as jumlah. Jadi kita seakan-akan memiliki tabel dengan nama rekap jumlah, tapi pada dasarnya ini adalah hasil dari sini. Nah, ingat, sum, ketika menggunakan sum, agar bisa dikelompokkan, maka dilakukan group by. Group by dikelompokkan berdasarkan nomor penjualannya. Nomor jual. Masih kelupaan setelah select. Berikutnya adalah from detail jual. Nah, jadi hasil select ini dia dianggap sebagai sebuah tabel dengan nama rekap jumlah detail. Nah, kemudian berikutnya kita isi SQL. This data saya, isi SQL, nama variabelnya ini SQL. Kemudian berikutnya melakukan proses return, mengembalikan hasil kerjanya. Return this data saya, ambil banyak baris, ya, karena hasil select ini pasti menghasilkan banyak baris. Sekarang kita tes di sini, ya. Berarti ini sudah bisa berfungsi. Namanya adalah ambil master, ya. Oke. Berarti ini sudah bisa berfungsi. Sekarang coba kita tampilkan dulu, ya. Tampilkan data yang ada di dalam sini. Cetak var hasil select. Kemudian kita dai supaya tidak lanjut ke baris ini. Jadi di dai sini. Sekarang kita lihat, harusnya ini sudah terisi, ya. Kalau modelnya benar, harusnya ini sudah terisi. Sekarang kita coba di browser, localhost, ERP, tutorial, penjualan, indeks. Nah, ternyata masih ada yang salah. Yang salah di controller line 2.
Oke, coba kita lihat controller nya tidak ada ya. Line 5 di controller, line 5 berarti yang maksudnya adalah ini. Oke, metodenya ini harus menggunakan untuk kurung. Kita save lagi, kemudian di M class. Oke, nama kelasnya untuk model tadi hasil kopian, kemudian tidak kita ganti M jual master ya. Save, lalu kita uji ini detail jual does not exit table. Berarti yang benar adalah jual detail. Tabelnya tadi, database-nya wah jual detail. Tapi di proses save-nya di sini jual master penjual detail, ini dia jual detail ya. Sekarang kita uji lagi. Nah, ini adalah isi variabel ini ya, isi variabel ini ya. Ini ada isi variabelnya yang ini ya, yang diproses tadi. Ini isi variabelnya. Berarti sampai di sini ini sudah terisi. Sekarang kita masukkan ke dalam view. Nah, ini mau masukkan ke dalam view. Nah, ini kita hilangkan karena sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan buat dulu view-nya yang ini ya. Nah, view-nya katanya disimpan di folder penjualan. Jadi di sini dibuatkan folder dengan nama penjualan. Nah, di dalam folder penjualan ini dibuat sebuah file dengan nama v penjualan daftar.php. Nah, sekarang isinya ini kita coba copy dari halaman kosong ya. Oke, kita copy, ditempatkan di sini. Oke, nah, biasanya kalau di paste begini ini akan berubah menjadi HTML. Upayakan kembalikan menjadi PHP ya. Kembali menjadi PHP. Oke, gunakan PHP. Nah, ini halaman kosong kita tutup lagi. Sekarang kita coba apakah sudah tampil view-nya. Oke, view-nya sudah dipoling tapi error di penjualan daftar.php. Berarti di controllernya di sini ketika dipanggil tidak usah disebutkan PHP-nya. Nah, sekarang kita save, lalu kita uji lagi di browser. Oke, view-nya sudah tampil. Nah, sekarang ini kita hilangkan. Ini kita ganti di sini dengan daftar penjualan. Box ini title-nya kita lepas ya, yang akan kita gunakan ini bodinya. Kemudian footernya juga kita lepas, jadi bisa bodinya yang dipakai yang box ya. Jadi ini diganti dengan daftar penjualan, dihilangkan. Title-nya ini, header-nya box dihilangkan juga. Oke, sekarang kita modifikasi. Tadi daftar jual. Oke, ini yang pertama ini kita hilangkan ya. Kemudian judulnya kita buat daftar penjualan. Nah, kemudian headernya box tadi, ini headernya ya, kita lepas. Kemudian berikutnya footernya juga ya kita lepas. Berarti tersisa bodinya. Nah, di bodinya ini kita akan buat table ya, table seperti biasa. Kemudian setelah table adalah t head. Di dalam t head dibuat baris, lalu di dalam baris dibuat kolom. Ingat, th untuk judul kolom. Nama judul kolomnya nomor penjualan. Kemudian di kolom kedua tanggal, kolom ketiga pelanggan, kemudian kolom keempat jumlah,
kolom berikutnya tools untuk view, kolom berikutnya lagi tools untuk edit, dan kolom terakhir adalah tools untuk hapus. Nah, sudah jadi judulnya. Berikutnya isinya tabel, bodinya. Body. Nah, di sini ingat kita akan melakukan proses pengulangan. So, for each ya, yang akan kita ulang adalah data. Nama indeks data kita tadi dari controller adalah master. Tiap baris master yang dikunjungi kita beri nama baris master. Yang akan dilakukan ketika diproses pengulangan adalah membuat baris, kemudian membuat kolom tabelnya. Di kolom pertama yang akan kita tampilkan adalah variabel baris master, kolom nomor jual. Jadi buka tag PHP, echo baris master, kolom nomor jual, tutup. Seperti ini. Nah, kolom berikutnya adalah tanggal. Tanggal namanya di database masternya TGL jual, ya. TGL jual. Kolom berikutnya adalah nama pelanggan. Kemudian kolom berikutnya yang ditampilkan adalah jumlah. Ya, jumlah ini adalah dari sini ya. Oke, hasil penggabungan. Kemudian berikutnya kolom untuk view. Ini nanti menggunakan link di sini ya. Sementara kita buat seperti ini. Edit, lalu hapus. Nah, sekarang kita lihat apakah data kita sudah tampil. Oke, data kita sudah tampil. Sekarang sisa kita rapikan menggunakan CSS agar tabel ini tampil lebih bagus ya. Sebelumnya kita pernah buat yang penggunaan CSS kalau tidak salah di daftar barang baru ini. Nah, ya. CSS-nya kita copy deh yang ini. Oke, dan data table taruh di sini di sebelum admin LTA-nya. Kemudian selain CSS-nya yang harus ada yaitu tools untuk JavaScript-nya. Ini. Ya, setelahnya bootstrap admin ini. Kita tambahkan lagi di bawah setelah bootstrap-nya. Oke. Ya, jadi JavaScript-nya juga sudah masuk. Berikutnya elemen ketiga buka table. Nah, ini elemen buka tablenya. Nah, yang seperti ini yang menggunakan kelas. Nah, ini kita copy yang ini, menggantikan yang ada di sini. Tadi ya, table di sini. Ini. Oke, kita ganti tabelnya, kita ganti TBL penjualan. Nah, terakhir adalah proses inisialisasi di sini. Ya. Nah, kita copy lagi. Di sini pernah ada proses inisialisasi. Nah, kita copy yang ini. Taruh di sini. Nah, nama tabelnya tadi di atas ID-nya adalah TBL penjualan. Ya. Nah, berikutnya coba kita uji. Nah, data kita sudah tampil dan tabelnya sudah bagus. Sisa kita menambahkan tombol tambah di atas ya. Tambah. Bagaimana kalau kita copy lagi tombol tambah yang pernah ada di sini? Ya, copy tombol tambahnya. Ini ada tombol tambah pernah dibuat.
Jadi tepatnya di atasnya table ya. Seperti ini ya. Hanya saja sebentar ini kita arahkan ke controller penjualan. Metodenya kita kosongkan dulu. Kita beri angka trace begini. Ini metodenya kalau tidak salah view. Ya, kita save. Dan kita lihat ulang. Oke, sudah bagus. Nanti ini kita benahi linknya ya. Oke, saya kira itu untuk proses pembuatan daftarnya. Di potongan video berikutnya kita akan buat bagaimana ketika diklik view-nya kita menampilkan datanya. Oke, terakhir sedikit kita benahi. Yang ini tanggalnya bagus deh kalau kita tampilkan sesuai dengan format hari atau tanggal, kemudian bulan atau tahun. Nah, kebetulan kita memiliki satu fungsi ya yang pernah di kumpulan function di sini ada satu namanya DMY. Nah, kita bisa gunakan fungsi ini, DMY ya. Nah, kita ganti untuk tampilan tanggalnya ini. Nah, kita gunakan tanggal DMY buka kurung. Dari sini katanya tanggal ini tolong diganti formatnya menjadi tanggal DMY. Sekarang kita save, lalu kita tampilkan. Oke, tanggalnya sudah bagus. Oke, saya kira itu cara pembuatan daftar yang asalnya dari tabel master.